Yudea tahun 30 Masehi, di istana gubernur Roma bernama Pontius Pilatus. Dia telah menjatuhkan hukuman mati kepada seseorang yang mengaku nabi dan menyebarkan agama baru yang hanya meyakini satu Tuhan. Ajaran baru itu sangat meresahkan bangsa Romawi karena tak mempercayai dewa-dewa yang mereka agungkan. Agar para pengikutnya jera, Gubernur Pilatus pun memerintahkan untuk mengeksekusinya dengan cara disiksa dan digantung di tiang salib. Bukan hanya nabi baru, Gubernur Pilatus juga berhasil menangkap salah satu pemberontak dan gembong perampok sadis bernama Barabas. Dia awalnya akan digantung di tiang salib bersama nabi baru pembawa ajaran sesat. Namun eksekusi mati tersebut berdekatan dengan hari Paskah umat Yahudi di Yudea. Ada satu pengampunan yang akan diberikan sekali seumur hidup bagi para terdakwa. Rakyat Yudea meminta Gubernur Pilatus untuk membebaskan salah satu terdakwa sebagai pengampunan untuk menghormati hari raya Paskah Yahudi. Rakyat Yudea pun lebih memilih penjahat bernama Barabas untuk dibebaskan daripada sosok nabi baru yang mengajak mereka untuk bertobat kepada Tuhan. Belum puas menyiksa nabi baru tersebut, salah satu sipir penjara membuat lingkaran kawat berduri yang dipasangkan di kepalanya. Nabi baru itu kemudian dibawa keluar dari penjara bersama seorang perampok bernama Barabas. Saat dibawa keluar, Barabas sempat melihat pancaran cahaya dari wajah nabi baru tersebut. Namun dia berusaha menepis suara di hatinya yang berusaha meyakinkan Barabas kalau sosok nabi baru itu adalah utusan Tuhan. Get on your way, will you? Barabas terlahir dari perut seorang pelacur. Bahkan ibunya sendiri mengutuk kelahirannya. Trauma masa kecilnya itulah yang membuatnya mengingkari semua kebenaran. Apalagi dia dibesarkan di tempat pelacuran, bergaul dengan para penjahat. Kebebasannya itu disambut sukacita oleh kelompoknya yang menunggu Barabas di tempat pelacuran. Namun saat Barabas menanyakan keberadaan kekasihnya bernama Rahel, para pelacur berusaha merayu Barabas untuk melupakan kekasihnya. Para pelacur itu memberitahu Barabas kalau kekasihnya sudah menjadi pengikut nabi baru pembawa ajaran sesat. Setelah berpesta bersama teman-temannya, Barabas didatangi oleh kekasihnya bernama Rahel. Karena tak mau kekasihnya diolok-olok oleh teman-temannya, Barabas pun mengajak Rahel ke kamar. Di kamar itu Rahel berusaha meyakinkan Barabas kalau nabi baru yang akan dieksekusi mati tersebut benar-benar orang suci yang diutus Tuhan untuk membawa cahaya kebenaran. Namun sekali lagi Barabas menolak penjelasan kekasihnya. Barabas mengingatkan Rahel kalau dia benar-benar nabi, kenapa Tuhan tidak menolongnya. Eksekusi mati kepada nabi pembawa ajaran baru itu diikuti oleh fenomena gerhana matahari yang membuat langit Yudea tiba-tiba menjadi gelap. Sebagian penduduk Yudea yang akan menyaksikan eksekusi tersebut terlihat ketakutan dan memilih pulang ke rumahnya. Begitu juga dengan Barabas yang terlihat bingung dengan fenomena tersebut. Namun tanda-tanda kebesaran yang telah diperlihatkan oleh Tuhan tak mampu mengetuk hati Barabas. Dia tetap tak percaya kalau sosok yang digantung di tiang salib tersebut adalah nabi utusan Tuhan. Setelah gerhana matahari berlalu, prajurit Roma pun tetap menjalankan tugasnya untuk mengeksekusi mati nabi dari Nazaret tersebut. Mayatnya kemudian disimpan di dalam sebuah gua. Pemakaman itu disaksikan oleh Rahel dan para pengikut ajarannya yang harus sembunyi-sembunyi agar tidak ditangkap oleh prajurit Roma. Sementara Barabas yang diam-diam ikut menyaksikan pemakaman tersebut dihampiri oleh Rahel kekasihnya. Rahel berulang kali meyakinkan Barabas kalau nabi dari Nazaret itu akan kembali dibangkitkan dari kematiannya. Namun Barabas kembali tak percaya dengan penjelasan kekasihnya. Dia tetap menganggap kematian nabi baru itu sama seperti kematian manusia biasa pada umumnya. Tiga hari berlalu, Barabas seperti biasa menjalani hidupnya yang penuh dengan kemaksiatan. Namun setelah kematian nabi yang dituduh pembawa ajaran sesat, dia pun penasaran untuk melihat kembali lokasi pemakamannya.
Saat dia sampai, Barabas melihat kekasihnya sudah duluan datang ke goa tersebut. Namun yang membuat Barabas bingung, penutup batu gua itu sudah terbuka dan mayat yang diyakini sebagai nabi itu sudah hilang dari tempatnya. Barabas pun bertanya ke Rahel kekasihnya, siapa yang membawa mayat nabi tersebut. Rahel pun menjelaskan kalau dia melihat langsung mayat itu diangkat ke atas langit. God himself, huh? The whole sky seemed to move with his mantle. Mendengar jawaban Rahel, Barabas hanya tertawa. Dia kembali menegaskan kalau selama ini dia tak percaya dengan ajaran tahayul yang dibawa oleh nabi tersebut. Namun Rahel tak menyerah untuk menyadarkan kekasihnya. Dia kemudian memberitahu Barabas kalau ajaran nabi baru itu sangat sederhana. Dia mengajarkan agar manusia hanya menyembah satu Tuhan, bukan banyak dewa yang mereka yakini selama ini. Sosok nabi itu juga mengajarkan cinta kasih, agar manusia saling mencintai satu sama lain. Kenapa ajaran yang masuk akal itu justru dianggap sesat oleh penduduk Yudea? Rahel pun meminta Barabas untuk mendatangi seorang pengrajin tembikar, agar dia lebih tahu apa saja yang diajarkan oleh nabi baru tersebut. Here's the truth of it. I can tell you more than I can. There is an old house in the street of... These are no more you do, and they call it blasphemy. Meskipun Barabas tak percaya dengan penjelasan kekasihnya, namun hati kecilnya masih menyimpan rasa penasaran. Kenapa ajaran baru itu banyak pengikutnya? Dia pun mendatangi seorang pengrajin tembikar yang tempo hari diminta Rahel untuk didatanginya. Barabas pun akhirnya bertemu dengan kelompok pengikut agama baru tersebut. Namun Barabas kembali tak menemukan jawaban yang bisa meyakinkan hatinya. Dia pun pergi meninggalkan kelompok itu dengan jiwa yang diselimuti oleh kebimbangan. It meant that he had given us the word to draw men out of the... Barabas pun kembali hidup dalam kemaksiatan. Setiap hari waktunya dihabiskan untuk berpesta dan mabuk-mabukan. Berbanding terbalik dengan kehidupan Rahel kekasihnya. Wanita cantik itu justru mengabdikan hidupnya untuk menyebarkan ajaran yang diyakininya. Rahel mengajak penduduk Yudea agar beriman kepada Tuhannya. Hingga suatu hari, Barabas tak sengaja menemukan Rahel yang sedang berdakwah di tengah pengikutnya. Namun gerak-geriknya diketahui oleh prajurit Roma. Karena dianggap telah menyebarkan ajaran sesat, Rahel pun ditangkap dan dijatuhi hukuman rajam. Wanita cantik itu akhirnya meninggal setelah tubuhnya dilempari batu oleh penduduk Yudea. Sementara Barabas hanya bisa menyesali semuanya setelah tak mampu untuk menolong kekasihnya. Semenjak kematian kekasihnya, Barabas pun semakin penasaran kenapa Rahel berani mengambil resiko yang besar hanya untuk menyebarkan keyakinannya. Barabas pun berniat untuk kembali menemui kelompok pengikut agama baru tersebut. Namun saat Barabas datang, kelompok itu sedang kekurangan bekal makanan. Dia pun mengajak kelompok itu untuk merampok rombongan saudagar Yahudi yang sedang membawa dagangannya untuk dijual di kota Yudea. Namun aksinya berhasil digagalkan oleh pasukan Roma. Barabas pun kembali ditangkap dan disidang di depan Gubernur Pilatus. Awalnya Barabas meyakini kalau dia akan dijatuhi hukuman mati. Namun Gubernur Pilatus justru memberinya kesempatan hidup untuk kedua kalinya. Barabas hanya diberi hukuman akan dikirim ke tambang belerang di pulau terasing. Dia akan menjalani hukuman sebagai pekerja paksa di tambang tersebut. Bagi Barabas, kenyataan itu seperti kutukan dalam hidupnya. Setelah melihat kematian Nabi dari Nazaret, kehidupannya selalu menderita. Namun di sisi lain, dia selalu selamat dari kematian. Barabas mulai menjalani kehidupan barunya sebagai pekerja paksa di tambang belerang. Tambang itu sengaja dibuat oleh Kekaisaran Roma untuk memperbudak dan menghukum para pemberontak dan penjahat perang. Di bawah siksaan cambuk dan debu belerang yang beracun, para tawanan dipaksa bekerja siang dan malam. Tambang itu seperti neraka dan kuburan hidup bagi Barabas dan teman-temannya. Fisik mereka dipaksa harus tetap kuat, karena lemah sedikit hidup mereka akan berakhir dengan kematian. Bahkan racun belerang tersebut bisa membuat mata para pekerja mengalami kebutaan. Agar matanya tak mengalami kebutaan, Barabas pun terpaksa menutup matanya dengan kain. Hingga akhirnya dia bertemu dengan seorang tawanan mantan pengikut Nabi baru dari Nazaret. Tawanan itu bernama Sahak.
Dia ditangkap karena dituduh mengikuti agama baru yang dianggap sesat. Awalnya Barabas kurang menyukai Sahak karena laki-laki itu berusaha mendoktrinnya agar menjadi pengikut agama baru yang diyakininya. What is that to you? What I like to say, devils and beasts going for each other. Keduanya sempat berkelahi, namun berhasil dipisahkan oleh mandor tambang. Dari Sahaklah sedikit demi sedikit Barabas mulai menerima cahaya kebenaran. Setelah temannya itu dengan sabar membimbingnya untuk meyakini ajaran cinta kasih dari Tuhan, Sahak juga membuatkan simbol di kalung yang dipakai oleh Barabas sebagai tanda kalau Barabas sudah menerima ajaran baru tersebut. Look at this. Now you can't stand up, eh? Setahun kemudian, musibah besar datang menghancurkan lokasi tambang tempat mereka bekerja. Tambang belerang itu longsor setelah terjadi bencana gempa yang menewaskan semua pekerjanya. Dan ajaibnya hanya Barabas dan Sahak yang berhasil selamat dari musibah tersebut. Setelah tambang belerang itu ditutup, Barabas dan temannya Sahak dikirim untuk bekerja di ladang pertanian gandum. Di sanalah persahabatan keduanya semakin dekat karena punya nasib yang sama menjadi budak dari penguasa Roma. Or else how will the strength come that God is wanting? All in the air. Every breath of wind. Kisah heroik Barabas yang berhasil selamat dari bencana di tambang belerang akhirnya sampai ke telinga seorang politikus Roma bernama Rupio. Dia dan istrinya berangkat langsung untuk menemui Barabas dan Sahak. Politikus Roma itu menganggap kalau Barabas adalah sosok pembawa keberuntungan karena berkali-kali berhasil lolos dari kematian. Politikus Roma itu akan menjadikan Barabas dan Sahak sebagai petarung hebat di arena gladiator. Barabas dan Sahak pun dibawa ke kota Roma untuk bergabung bersama kelompok gladiator. Barabas dan Sahak dilatih langsung oleh para kesatria Roma agar punya keahlian bertarung seperti seorang kesatria. Barabas juga bertemu dengan kesatria Torval, sosok gladiator yang belum pernah terkalahkan di arena Kolosium. Dengan kesombongannya, Torval sempat mengejek Barabas dengan menyebutnya sebagai gladiator tua. Dia juga mempermalukan Barabas di depan teman-temannya saat berhasil menumbangkannya dalam sesi latihan. Di kota Roma itulah Sahak bisa bertemu dengan pelayan istana bernama Julius. Julius sama seperti Sahak. Keduanya adalah pengikut agama baru yang dibawa oleh Nabi dari Nazaret. Julius pun menasehati Sahak agar menutup identitasnya karena jika ketahuan keduanya bisa dieksekusi mati. Namun Sahak tak mengindahkan saran dari Julius. Dia sama sekali tak takut dengan resiko yang akan dihadapinya. Tak ada alasan baginya untuk takut menyampaikan cahaya kebenaran. Then this breast can breathe. Put him down! Insulting the gods. And so that we should see what his love is. Your gods are as shallow as a reed. Saat selesai latihan, Sahak pun menyempatkan waktu untuk menyampaikan ajaran agama baru kepada teman-temannya. Para peserta gladiator terlihat marah karena bagi mereka keyakinan Sahak akan membuat mereka mendapatkan masalah dari kekaisaran Roma karena dianggap sebagai pengikut ajaran sesat. Sahak pun akhirnya ditangkap oleh prajurit Roma. Sebagai teman dekat Sahak, Barabas pun sempat diinterogasi oleh prajurit Roma. Namun Barabas menolak dituduh sebagai pengikut ajaran agama baru karena di hatinya masih menyimpan keraguan untuk meyakininya. Sahak pun akhirnya tewas ditombak oleh kesatria Torval, salah satu gladiator yang ditunjuk untuk menjadi eksekutor hukuman mati. We're not only aimed at spreading rebellion among you. Melihat Sahak mati dibunuh oleh kesatria Torval, Barabas pun bertekad untuk membalaskan dendam sahabatnya. Dia harus bisa mengalahkan kesatria Torval di arena gladiator. Seminggu kemudian, Kaisar Roma pun membuka pertandingan gladiator yang disaksikan langsung oleh rakyat Roma. Dalam pertarungan awal, kesatria Torval dan Barabas berhasil membunuh lawan-lawannya, hingga keduanya akhirnya bertemu di partai final. Dengan hanya bersenjatakan tombak, Barabas harus bisa mengalahkan kesatria Torval yang menunggangi kereta kuda bersenjatakan ranjau tajam di setiap sisinya. Awalnya Barabas terlihat kewalahan menghadapi serangan dari kesatria Torval yang terus menyerang dengan kereta kudanya. Dalam pertarungan sengit tersebut, Barabas akhirnya berhasil menjatuhkan kesatria Torval dari kudanya. Gladiator bengis itu akhirnya tewas diseret oleh kereta kuda miliknya.
Kematian gladiator kebanggaan Kaisar Roma tersebut membuat seluruh penonton bersorak-sorai. Kaisar Roma pun memberi penghargaan tinggi kepada Barabas. Selain mendapatkan hadiah uang, Kaisar Roma juga membebaskan Barabas dari statusnya sebagai budak. Dia dibebaskan dari segala tuntutan dan hukuman, dan bisa hidup merdeka di kota Roma. Setelah mendapat kebebasan, Barabas pun berniat untuk mengantarkan jenazah sahak sahabatnya ke kelompok pengikut agama baru agar jasadnya bisa disemayamkan. Barabas pun akhirnya bertemu dengan kelompok pengikut agama baru yang dipimpin oleh Lucius. Dia pun menyarankan agar Lucius dan kelompoknya pergi meninggalkan kota Roma. Karena jika persembunyian mereka diketahui oleh prajurit Roma, kelompok tersebut akan diburu dan dibunuh. Lucius pun memberitahu Barabas kalau kelompoknya sudah tidak takut dengan kematian. Yang mereka takutkan justru mati dalam kebimbangan dan keputusasaan. Namun saat Barabas keluar dari gua, saat itu sedang terjadi kebakaran hebat di kota Roma. Kota yang menjadi simbol kejayaan kekaisaran Romawi itu hangus tak tersisa. Kebakaran itu sengaja dilakukan oleh Kaisar Roma sebagai siasat untuk memfitnah pengikut agama baru yang terus berkembang di kerajaannya. Kaisar Roma khawatir pengikut agama baru itu suatu saat akan memberontak kepadanya. Sementara Barabas justru menganggap kebakaran itu adalah ajab dari Tuhan. Barabas pun terpanggil untuk ikut berjuang membakar kota Roma. Namun keyakinannya ternyata salah, karena kota Roma sengaja dibakar oleh rajanya. Barabas pun akhirnya ditangkap oleh prajurit Roma. Setelah tertangkap tangan ikut membakar kota tersebut. Dia ditangkap bersama dengan para pengikut agama baru yang dipitnah telah membakar kota Roma. Siasat licik dari Kaisar Roma tersebut sedikitnya bisa meredam pengaruh dan penyebaran agama baru di kerajaannya, yang setiap hari semakin banyak pengikutnya. Barabas dan para kelompok pengikut agama baru yang dipimpin oleh Lucius harus menerima hukuman mati dari Kaisar Roma, yang memerintahkan prajuritnya untuk mengeksekusinya di tiang salib dengan tuduhan telah melakukan pemberontakan dan pembakaran di kota Roma. Sebelum menghadapi kematiannya, Barabas akhirnya bisa bernapas lega setelah menemukan jawaban dari pertanyaan yang selama ini mengganggu pikirannya. Kenapa Tuhan selalu menyelamatkannya dari kematian? Ternyata agar dia bisa melihat cahaya kebenaran. Cerita pun akhirnya selesai.